Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, minggu-minggu ini suasana politik menjadi agak panas. Karena ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang agak kontroversial, ya, yang intinya adalah bisa menunda pemilu yang sudah dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, putusan ini menjadi kontroversial karena kemudian publik, bahkan para tokoh politik, termasuk pejabat pemerintah, juga sebagian besar masyarakat, dan bahkan para guru besar hukum tata negara itu juga mengomentari dan menyalahkan putusan ini. Nah, seperti apa kemudian dinamika ini menjadi memanaskan suasana politik. Karena tahapan pemilu yang disusun oleh KPU itu kan sudah berjalan, kemudian atas putusan ini disuruh ditunda proses tahapan pemilu ini oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, kontan saja KPU di saat yang sama setelah putusan itu diumumkan oleh Majelis Hakim, KPU langsung menyatakan banding. Nah, kita semua melihat ini tentu saja itu melihat ada yang menimbulkan begitu banyak question mark, ya. Bahkan publik bersepakat, ya, sebagian besar itu melihat bahwa skenario penundaan pemilu ini ternyata masih berlangsung. Nah, masalahnya adalah tidak bisa kita menyalahkan pihak manapun. Kita tidak sedang bicara menyalahkan pihak manapun, tetapi faktanya skenario penundaan pemilu ini agak mencurigakan gitu. Jadi tidak serta-merta melihat bahwa ini adalah putusan hakim yang murni berdasarkan klausula atau pasal-pasal hukum, tetapi ini mempengaruhi kepada proses demokrasi, proses pemilu yang sedang berjalan. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya proses putusan kontroversial ini terjadi. Jadi ini dimulai dengan putusan Majelis Hakim pada tanggal 2 Maret 2023 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan penundaan pemilu 2024 dalam gugatan perdata yang diajukan Partai Prima, ya. Partai Prima ini singkatan dari Partai Rakyat Adil Makmur kalau tidak salah singkatannya, yang ia menggugat itu sebabnya karena tidak lolos verifikasi partai politik untuk ikut pemilu di 2024. Nah, dalam putusan yang diketok tersebut, akhirnya berbagai pihak kan beramai-ramai mengkritik keputusan tersebut. Mereka menganggap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar yurisdiksi dengan memutuskan perkara yang seharusnya tak ditangani pengadilan negeri. Nah, berita ini dimuat di tempo.co. Salah satu pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Uda Ferry Amsari, menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam penanganan perkara perbuatan melanggar hukum atau PMH telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 pasal 10 dan pasal 11. Jadi udah jelas tuh bahwa menurut aturan tersebut, jika ada pihak yang mengajukan perkara PMH ke pengadilan negeri, maka perkara bakal dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN, sebab pengadilan negeri tak memiliki wewenang mengadili perkara jenis itu, ya. Nah, tetapi atas putusan tersebut Mahkamah Agung, ya, jadi perangkat peradilan kita termasuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
itu di bawah garis koordinasi atau garis komandonya Mahkamah Agung. Nah, menurut Mahkamah Agung gitu, menurut Mahkamah Agung itu ya membela Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait polemik putusan tunda pemilu 2024. Juru bicara Mahkamah Agung Soeharto menegaskan, ini dimuat di cnnindonesia.com, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak bisa disalahkan terkait produk yang sudah diputuskan di pengadilan. Hal demikian ia sampaikan merespon putusan Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima dan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Ia menekankan bahwa hakim-hakim memiliki independensi dalam membuat atau menjatuhkan putusan suatu perkara. Hakim tidak bisa dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya karena putusan dianggap benar, kata Soeharto. Soeharto menjelaskan putusan PN Jakpus itu belum memiliki hukum tetap. Pasalnya ia meyakini akan ada pihak terkait mengajukan banding terhadap putusan hakim tersebut. Nah, ia seperti memberikan himbauan nih, maka paling bijak yang kita tunggu proses bandingnya. Hanya saja dengan adanya upaya hukum putusan hakim dapat dibatalkan oleh hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Negeri. Nah, itulah kontroversi. Jadi yang satu amat sangat menolak, tapi sebagai atasan hakim dia Mahkamah Agung itu membela putusan itu. Tapi yang MA lupa, jubir MA lupa, ya hakim itu ya manusia juga. Manusia itu ya bukan maha benar kan. Semua kita termasuk hakim itu tidak maha benar. Yang maha benar itu ya hanya Tuhan. Jadi selalu ada ruang kesalahan, ruang kekhilafan, ruang kekurang tepatan, ruang tidak benaran tuh. Makanya kemudian semua pihak, bahkan baru kali ini hampir seluruh guru besar hukum tata negara itu bersuara nyaring dan keras. Nah, salah satunya Yusril itu di kompas.com itu mengatakan bahwa Majelis Hakim PN Jakpus keliru hukum KPU tunda pemilu dalam gugatan perdata. Nah, ini salah satu jagoan yang sangat ahli di bidang hukum tata negara. Jadi ia menjelaskan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertindak keliru dalam membuat putusan yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Gitu. Gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara. Dalam gugatan perdata biasa seperti itu, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat Partai Prima dan tergugat KPU dan tidak menyangkut pihak lain. Dengan kata lain, kata Yusril, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain serta tidak berlaku umum. Gitu. Oleh karenanya, dalam kasus gugatan perdata yang dilayangkan Prima, putusan PN Jakpus seharusnya tidak mengikat partai-partai politik lain, apalagi pemilu secara keseluruhan. Kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu, ujar Yusril menjelaskan. Nah, kalau baca Yusril ini kita menarik tuh. Nah, terlebih menurutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, prosedur sengketa kepemiluan sudah disediakan jalurnya lewat Bawaslu dan PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pengadilan negeri. Pada hemat saya, majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima atau menyatakan NO atau gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Gitu. Nah, itu Pak Yusril Ihza Mahendra.
Dalam konteks ini bukan sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, tapi sebagai pakar hukum tata negara yang memang beliau amat sangat ahli di bidangnya. Kemudian pakar hukum tata negara yang lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah, dan DKPP, itu Profesor Jimli As-Siddiq. Tak ada kewenangan pengadilan perdata soal pemilu. Dia bersuara keras ini, hakimnya layak dipecat, dimuat di kompas.com. Jadi agak kesal dia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli As-Siddiq berkomentar keras soal putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur terkait proses verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Putusan perkara perdata ini antara lain meminta penghentian tahapan pemilu yang adalah ranah hukum pemilu dan bukan kewenangan pengadilan perdata. Menurut Jimli, hakim perkara tersebut layak dipecat. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diminta turun tangan. Secara umum kita tidak boleh menilai putusan hakim karena kita harus menghormati peradilan. Tapi ini sudah keterlaluan, kata Jimli. Hakimnya layak dipecat, bikin malu, ujar Jimli dalam perbincangan dengan kompas.com. Jadi, kemudian para politisi senior, Pak SBY ini mengomentari putusan PN Jakpus ini dengan ada yang aneh di negeri ini. Maksudnya apa ada yang aneh gitu. Dimuat di cnbcindonesia.com. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono turut berkomentar perihal putusan Pengadilan Jakarta Pusat melalui akun Twitter resmi Jumat. Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tentang pemilu, rasanya ada yang aneh di negeri ini, ujarnya. Menurut SBY banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? What is really going on? Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di tahun pemilu ini. Lebih lanjut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu bilang bahwa bangsa ini tengah diuji, banyak godaan. Tapi ingat, rakyat kita, jangan ada yang bermain api, terbakar nanti. Jangan ada yang menabur angin, kena badai nanti. Let's save our constitution and our beloved country, ujar SBY. Keras nih responnya. Nah, kita lihat ini Bu Megawati. Ya. Bu Megawati dimuat di liputan6.com soal putusan PN Jakpus, kata Megawati, upaya penundaan pemilu adalah inkonstitusional. Jadi udah melanggar konstitusi itu. Wah, ini hakimnya agak terpojok, termasuk aktor-aktor di belakang jika ada itu ya agak terpojok juga nih. Karena ya SBY dengan Bu Mega itu kan sering berbeda pendapat, tapi dalam konteks konstitusional keduanya itu bersatu padu dalam nafas pandangan dan opini. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan dalam berpolitik harus menjunjung tinggi konstitusi dan undang-undang. Arahan Megawati itu disampaikan setelah mendengar putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima yang meminta KPU tidak melanjutkan tahapan pemilu. Arahan Megawati itu disampaikan melalui Sekjen PDI Hasto Kristianto. Megawati mengingatkan sengketa pemilu harus berpedoman pada undang-undang pemilu. Ibu Megawati mengingatkan bahwa berpolitik itu harus menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sekiranya ada persoalan terkait dengan undang-undang terhadap konstitusi, ya ke MK. Dan terkait sengketa pemilu harus berpedoman undang-undang pemilu, ujar Hasto menirukan arahan Megawati. Dikutip dari keterangannya, Megawati mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak judicial review terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Seharusnya putusan MK itu menjadi rujukan bersama. Megawati meminta KPU untuk melanjutkan tahapan pemilu 2024. Atas dasar putusan MK tersebut, maka berbagai upaya penundaan pemilu adalah inkonstitusional.
PDI Perjuangan sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilu. Jadi dari berbagai komentar para tokoh, para guru besar, masyarakat, netizen, di sosial media juga udah melimpah ruah ya. Nah, termasuk dari salah satu pengamat nih. Pengamat ini dimuat di kompas.com, kata pengamat, Partai Prima hanya pion kecil untuk agenda besar penundaan pemilu. Nah, ini namanya Mas Umam dari Universitas Paramadina nih. Dalam konteks ini, kata Mas Umam, Partai Prima tampaknya hanya sekedar pion kecil yang dipersiapkan untuk melancarkan agenda besar penundaan pemilu yang selama ini telah diorkestrasikan narasi dan pergerakannya, kata Umam dalam keterangan tertulis. Menurut Umam, dangkalnya argumen dalam amar putusan tersebut juga menunjukkan bahwa operasi untuk menunda pemilu masih berjalan. Umam menilai jalur judisial dijadikan jalan untuk menunda pemilu ketika situasi politik nasional tidak memihak pada wacana penundaan pemilu 2024. Modus operandinya semakin jelas ketika perdebatan dan konfigurasi politik nasional tidak berpihak pada agenda pentingan penundaan pemilu, maka cara paling mudah dan efektif adalah dengan memanfaatkan jalur penegakan hukum. Menurut dia, dengan kedok independensi kehakiman, pihak-pihak yang ingin menunda pemilu dapat memaksa aktor politik dan demokrasi untuk menuruti kepentingannya. Gitu. Nah, itu pengamat juga udah kelas. Tapi kita juga sebenarnya tidak kaget dengan reaksi dan respon negatif terhadap putusan PN tersebut. Jika para aktor ini melihat potret kehendak publik setidaknya dari 3 lembaga survei yang kredibel, itu sebenarnya harus untuk menepati jadwal pemilu dan menolak penundaan pemilu itu terpotret dari hasil jajak pendapat atau survei dari 3 lembaga ini. Tetapi mungkin jika memang benar ada aktor-aktor yang bermain api, orang kalau sudah terlalu cinta dengan kekuasaan, itu biasanya memang jadi tumpul akal sehatnya. Nah, seperti orang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta itu ya biasanya jadi bodoh gitu. Ya, jadi kalau kita atau laki-laki mau perempuan ya kalau udah cinta banget dengan seseorang tuh kadang-kadang akal sehat menjadi buntu dan kemudian melakukan hal-hal yang memang tidak rasional tuh. Dan itu mereka tidak peduli. Nah, kita lihat ya, wacana penundaan pemilu hingga 2027 berdasarkan 3 lembaga survei di tahun 2022 yang dimuat di katadata.co.id. Jadi warnanya kelihatan ya, warnanya yang agak hijau ini tidak setuju dengan penundaan. Kemudian 3 lembaga ini adalah Litbang Kompas, LSI, dan Indikator. Sementara yang setuju itu agak merah atau pink ini yang setuju ini. Itu yang netral tuh yang warna terang ya. Kemudian hasilnya ya dari 3 lembaga ini itu yang meminta yang meminta agar pemilu sesuai jadwal. Dengan kata lain, menolak penundaan pemilu itu angkanya itu di atas 60% semua. Jadi dukungan dari publik itu amat sangat masif bahwa mereka menolak penundaan pemilu atau dengan kata lain dan meminta agar pemilu itu sesuai dengan jadwal. Nah, 3 lembaga ini, Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator, itu memotretnya itu memang sudah sejak lama. Dan ketika beberapa kali dipotret, memang dukungan untuk penundaan pemilu itu ya kecil. Gitu. Jadi kalau udah dukungan politik atau dukungan publik terhadap penolakan penundaan pemilu itu angkanya di atas 60%, ini ya aktor-aktor ini ya mestinya
itu berpikir ulang, tapi mungkin karena nafsu untuk menunda itu juga masih besar, itu dilakukanlah upaya-upaya yang sistematis seperti ini melalui pengadilan negeri. Nah, ketika itu dites, reaksi dari publik ya kan negatif gitu, karena surveinya memang menolak penundaan pemilu. Ya, potret survei dari Indikator ya pada Desember 2021 menunjukkan bahwa 67,2% responden itu meminta pemilu itu tetap dilaksanakan pada 2024, sementara yang ingin ditunda itu hanya 24,5%. Kemudian lembaga survei Litbang Kompas, itu angkanya 62,3%, responden ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 dan hanya 25% yang tidak mempermasalahkan pemilu itu ditunda atau tidak. Kemudian hanya 10,3% yang mengaku setuju pemilu ditunda. Nah, terakhir survei LSI menunjukkan bahwa 64,1% tuh masyarakat ingin pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Sementara 26,9% setuju pemilu ditunda hingga 2027. Nah, jadi klaim ya di beberapa waktu yang lalu, klaim beberapa pejabat teras di pemerintahan setingkat menteri itu kan membangun narasi bahwa masyarakat dan pengusaha itu ingin pemilu ditunda. Faktanya melalui survei ini bahwa data itu nggak benar. Yang kalau ingat kawan baik semua tuh Pak Luhut menyebut datanya yang menginginkan penundaan pemilu itu adalah big data dari 110 juta pengguna media sosial di Indonesia. Ya, ini faktanya terbantahkan melalui survei ini. Jadi jangan bermain api. Kalau diteruskan, ini sama artinya dengan bunuh diri politik nih. Bunuh diri politik dengan memaksakan kehendaknya untuk menunda pemilu. Karena orang yang berseteru secara politik ya, seperti Pak SBY dan Megawati, ini satu irama, satu nafas, satu perjuangan bahwa mereka menghendaki pemilu sesuai jadwal dan tidak boleh ditunda. Gitu. Guru besar sekelas Yusril Jimli setuju, pengamat bahkan menduga ada aktor besar Partai Prima ini cuma poin aja gitu. Kemudian Pak Mahfud sendiri nih, bayangin nih, Pak Mahfud, coba kita terakhir kita kutip ya di kompas.com soal putusan penundaan pemilu, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam yang kita anggap mewakili pemerintah, pasti ada yang main di belakang, kata Pak Mahfud gitu. Jadi dia pun kesal gitu. Menko Polhukam Mahfud MD menduga ada permainan di belakang putusan penundaan pemilu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada main mungkin di belakangnya. Iyalah, pasti ada main, pasti, ujar Mahfud dalam keterangan video kanal YouTube Kemenko Polhukam Sabtu tanggal 4 bulan 3 2023. Meskipun Mahfud tidak menjelaskan lebih jauh soal permainan tersebut dan siapa aktor di balik putusan penundaan pemilu itu. Jadi ya tes-tes uji coba penundaan pemilu yang menurut saya ya tidak arif dan bijaksana dan amat sangat melukai perasaan publik semua gitu. Hingga kini Pak Jokowi dan pihak istana secara langsung tidak memberikan komentar apapun terkait ini. Ya mungkin Pak Jokowi masih melihat-lihat dulu karena memang ya tidak boleh juga reaktif karena itu putusan pengadilan yang kalau ia dikomentari itu ya malah bisa salah. Jadi langkah yang paling tepat dilakukan oleh Pak Jokowi itu ya diem dulu gitu. Walaupun ada beberapa orang dari KSP yang bicara ya, tapi tidak bisa mewakili istana tuh. Kalau suara istana itu ya Pak Jokowi, Mensesnek atau Pak Pramono tuh. Kalau 3 orang ini udah memberikan statement itu
pasti atas blessing dari Pak Jokowi, atas perintah Pak Jokowi. Hingga kini Pak Jokowi, Mensesnek dan Mensekap itu tidak bicara sepatah kata pun soal putusan ini. Demikianlah kawan baik, mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dan tidak ada lagi orang yang coba-coba berupaya untuk melakukan penundaan pemilu. Jadi semua pihak harus mewaspadai. Kadang-kadang skenario ini dijalankan dengan amat sangat canggihnya, sehingga jangan sampai lengah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Iswan Channel. Terima kasih.